Kreativitas adalah hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Dengan kreativitas, kita dapat membuat hasil karya yang lebih bermakna dan juga lebih berkualitas, baik dalam bentuk ide atau gagasan maupun produk konkret. Sayangnya, seringkali kita menemukan beberapa pendapat yang justru dapat menghambat kreativitas seseorang. Contohnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kreativitas adalah bakat bawaan atau genetis. Padahal kreativitas tidak dapat tumbuh dan berkembang secara otomatis, namun memerlukan adanya rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Hurlock, sebetulnya ada beberapa pendapat yang mempengaruhi tingkat kreativitas seseorang. Di antaranya adalah kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Jadi, semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh atau kita miliki, maka semakin baik untuk dasar hasil karya yang lebih kreatif. Kemudian, perlu juga adanya sarana untuk kita bereksperimen dan mengeksplorasi, serta dukungan dari lingkungan agar kita dapat terus berkreasi, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun sosial atau masyarakat. Selain itu, ada juga pendapat kedua yang mengatakan bahwa kreativitas harus selalu berasal dari sesuatu yang benar-benar baru. Padahal menurut penelitian yang dilakukan oleh Munandar, kreativitas itu sendiri sebenarnya adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru dari data, unsur, ataupun hal-hal yang sebetulnya itu sudah ada. Jadi hasil dari penciptaan kreativitas tidak harus sesuatu yang benar-benar baru, namun bisa berupa penggabungan gagasan dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu individu sebelumnya. Kemudian pendapat terakhir ada juga yang mengatakan bahwa kreativitas hanya digunakan untuk membuat produk konkret. Padahal bentuk dari kreativitas dapat bermacam-macam, bisa berupa konsep, seperti hipotesis, teori ilmiah, namun juga bisa berupa produk konkret seperti karya seni, produk teknologi, dan juga bisa berupa ide untuk menyelesaikan suatu masalah atau cara tertentu untuk menghadapi masalah atau kehidupan sehari-hari. Nah, di era yang semakin kompetitif ini, kreativitas tentu menjadi hal yang sangat penting termasuk bagi mahasiswa. Agar dapat menghadapi berbagai tantangan, apa strategi yang perlu dilakukan oleh mahasiswa agar dapat menjadi kreatif dan mampu menciptakan kreativitas? Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, saya Agnes. Pada video ini saya akan membahas topik mengenai tips menciptakan kreativitas bagi mahasiswa. Penjelasannya akan saya ambil dari pengalaman saya dan juga beberapa sumber lain seperti jurnal dan buku. Oke, kreativitas adalah hal yang sangat penting dan diperlukan oleh mahasiswa. Dan kreativitas dapat diterapkan dalam proses akademik maupun non-akademik. Dengan kreativitas, mahasiswa akan mampu membuat solusi dan juga inovasi yang berguna untuk menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kreativitas adalah sesuatu atau hal yang dapat dipelajari dan juga dikembangkan. Berikut beberapa tips praktis yang dapat dilakukan oleh mahasiswa agar dapat menciptakan kreativitas dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah menemukan stimulus yang tepat. Secara bahasa, stimulus artinya rangsangan atau dorongan. Untuk menginspirasi munculnya kreativitas, maka kita perlu menemukan stimulus yang tepat. Stimulus yang tepat memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kreativitas, sementara itu stimulus yang kurang tepat atau tidak berkaitan akan membuat kreativitas tumpul atau sulit untuk diciptakan. Agar dapat menciptakan kreativitas, maka kita perlu menjadi spesifik. Penentuan stimulus yang tepat dapat dimulai dengan memilih masalah atau tantangan apa yang ingin diselesaikan. Setelah itu, kita perlu mencari berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan bidang yang ingin kita kembangkan. Kemudian, kombinasikanlah data dan informasi tersebut untuk membuat rumusan ide-ide apa saja yang akan kita munculkan dalam proses kreatif yang akan kita lakukan. Dalam menciptakan kreativitas, kita juga perlu menggunakan perspektif yang berbeda agar dapat menciptakan keterbaharuan dari yang sudah ada. Yang kedua adalah memperbanyak kumpulan ide. Untuk melihat berbagai kemungkinan ide yang ada, maka kita perlu berpikir secara divergen. Dengan berpikir divergen, kita mampu mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi untuk menciptakan ide yang brilian dan juga kreatif. Berpikir divergen dapat dilakukan melalui brainstorming. Brainstorming adalah metode pengumpulan gagasan berdasarkan spontanitas dan juga kreativitas.
Dalam melakukan brainstorming ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan tujuan dari brainstorming, kemudian mengajak orang yang tepat, dan juga membuat mind mapping untuk melihat hubungan antar ide. Salah satu hal yang penting dalam proses brainstorming adalah setiap peserta yang melakukan brainstorming harus menahan diri dari kritikan terhadap ide yang bermunculan agar ide-ide baru dapat terus mengalir. Yang ketiga adalah menentukan ide yang terbaik. Untuk menentukan ide kreatif mana yang paling sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang sedang dihadapi, maka kita perlu berpikir secara konvergen. Artinya, kita berpikir secara analitis, logis, dan juga sistematis. Dengan berpikir konvergen, kita akan fokus pada masalah yang sedang dihadapi secara nyata dan tidak terbiaskan oleh pendapat-pendapat subjektif yang tidak berkaitan. Berpikir konvergen dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan menggunakan informasi yang relevan berdasarkan data, fakta, dan kenyataan untuk menganalisa solusi mana yang paling efektif terhadap suatu persoalan. Oleh karena itu, dari sekian banyak ide yang bermunculan, kita dapat menentukan ide mana yang paling solutif. Oke semuanya, demikian tips untuk menciptakan kreativitas bagi mahasiswa. Semoga informasinya bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semuanya untuk menciptakan kreativitas agar dapat menghadapi berbagai tantangan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kamu semuanya ya. Hidup mahasiswa, sampai jumpa di video selanjutnya.